Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update kembali terkait dengan statement dari Lisa Mariana yang ini adalah fokusnya kayak kesedihan teman-teman. Karena dalam press conference kemarin ada beberapa bagian yang Lisa ini lagi kayak mengusap air mata. Walaupun jujur aku nggak ngeliat ya air matanya. Mungkin karena jauh kameranya jadi kita nggak bisa mengecek lebih detail. Tetapi dia memberikan bahasa tubuh seperti mengusap air matanya dengan tisu, walaupun kita nggak ngelihat ya air matanya. Terus ada kata-kata yang aku lihat patternnya atau polanya pada saat dia ngomong terkait tentang anaknya, itu adalah momentum pada saat dia menangis. Begitupun juga dengan Ibu Cinta atau Atalia Praratya yang merupakan anggota Komisi 8 DPR RI ya, yang ini kan bidangnya itu kalau nggak salah membahas terkait dengan perlindungan perempuan dan juga anak. Yang hari ini juga ada wawancara di sebuah TV nasional. Nanti kita bahas nih, ada bagian-bagian yang menarik di tengah setelah press conference kemarin yang sudah menjadi headlines dari berbagai media di Indonesia. Yang pertama, dari tangisannya Lisa dulu. Waktu wartawan tanya ya, ini ada wartawan yang luar biasa pedes-pedes nanyanya terkait dengan anaknya. Anaknya Lisa itu jenis kelaminnya apa? Terus juga pernah nggak selama 3 tahun ini dikunjungi oleh Pak RK? Ini yang dijawab oleh Lisa, kemudian dia menangis pada saat mengingat anaknya. Anak saya perempuan dari asuhan belum pernah dikunjungi sampai kali ini. Anak saya perempuan, terus disebut namanya, belum pernah dikunjungi sampai saat ini. Kemudian dia menunduk dan menangis. Terus dia menangis di situ. Ya, coba. Oke, aku sih yakin ya, genuine ya. Karena kalau pada saat ngomongin soal buah hati anak, dia pasti ngerasa bersalah juga dengan apa yang terjadi pada anak ya. Karena kan anak itu tidak bisa memilih dilahirkan dari orang tua seperti apapun ya teman-teman. Aku sih paham bahwa kita nggak tahu ya sudut pandangnya Lisa itu kan pasti sudut pandang yang lebih besar ya. Sudut pandang yang pasti akan melihat dari seorang ibu bagaimana kebaikan demi putri saya. Tapi kalau kita netizen di luar cuma ngelihatnya bilang bahwa ya udah sih ngapain kamu mengungkapkan semua ini, justru malah kasihan nanti anakmu ke depannya A, B, C, dan D. Kalau aku lihat dari sudut pandang nih, aku coba menempatkan posisiku pada Lisa. Kalau aku sebagai seorang ibu punya kejadian seperti yang diklaim Lisa, aku terus memperjuangkan bahwa nggak apa-apa lah, aku malu dihujat sama netizen, keluarga se-Indonesia tahu, tapi paling tidak perjuanganku adalah untuk anakku karena bapaknya dia ini orang yang kaya raya gitu kan ya, orang yang pejabat terkenal. Jadi akan ada jaminan dalam tanda kutip. Karena kalian tahu, Lisa kan di salah satu wawancaranya bilang, saya berasal dari keluarga yang cukup berkecukupan katanya. Keluarga yang berkecukupan, dia bilang keluarga saya selalu ngebantu beli pampers, susu, dan sebagainya. Cuman secara logikal aja ya, kalau memang keluarganya sebegitu berkecukupan, aku rasa nggak akan dipedulikan lah kalau cuma sekedar belasan juta untuk mendapatkan nafkah dari seorang RK. Aku rasa mungkin kelasnya kelas menengah sih teman-teman. Jadi dia melakukan ini sepertinya adalah memang motifnya ekonomi menurutnya. Dan ekonomi itu tersebut adalah untuk putrinya. Seperti kalian tahu juga, Hotman Paris pernah bilangnya di putusan MK terbaru bahwa kalau seorang anak yang lahir di luar pernikahan, tetapi bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan, yakni adalah DNA, itu adalah buah hati seseorang tersebut, dia itu berhak loh mendapatkan nafkah lahir dan juga berhak mendapatkan harta warisan. Sepertinya Lisa ini dia menyampingkan dirinya demi untuk anaknya. Jadi dia kelihatan banget di satu sisi dia begitu kayak emosional menahan, tetapi di sisi lain dia juga kayaknya lemah dan juga rapuh. Dia udah nggak peduli sama dirinya. Mungkin dia menganggap bahwa ini adalah harga yang harus saya bayar atas kesalahan saya yang lalu. Itu kalau aku lihat dari sudut pandang seorang ibu gitu ya. Terus di bagian berikutnya Lisa bilang bahwa dia memang ditawarkan 2,5 miliar. Yang pertama katanya mau dikasih 500 juta dulu cash, tetapi 2 miliarnya nanti setelah dia melakukan pengakuan ke sosial media dan juga media massa bahwa isu yang disampaikan selama ini adalah sekedar halusinasi dan itu dia tolak mentah-mentah. Dan dia bilang katanya sudah punya buktinya siapa yang mengirimkan. Katanya ada dari tim ibu dan juga tim bapak. Ini juga sudah dibahas oleh kuasa hukumnya Ridwan Kamil
yang mengatakan dengan tegas tidak pernah ada hal yang seperti diklaimkan dari Lisa Mariana tersebut. Ya sudahlah, ini semuanya serba pro kontra ya. Kalian percaya yang mana? Kita lihat nanti pembuktiannya kalau ini sampai ke persidangan. Terus terkait dengan video, ini juga salah satu bagian yang aku lihat kuasa hukum berusaha menahan Lisa gitu. Waktu ditanya sama wartawan, Lisa, video 4 menit 28 detik yang viral saat ini itu mirip banget sama kamu. Terus Lisa itu udah berusaha mau ngambil mikrofon, sebenarnya pengen ngomong banyak hal, tetapi ditahan sama kuasa hukumnya. Kuasa hukumnya bilang bahwa terkait video itu yang pasti bukan Lisa yang menyebarkan. Terkait keasliannya, apakah itu Lisa atau bukan, itu kan dibutuhkan proses pembuktian. Terlebih lagi, ini kan tidak ada hubungannya dengan peristiwa yang sedang kita bahas terkait dengan RK ini. Terus ada beberapa statement dikatakan itu kan masa lalu gitu. Nggak ada kaitannya dengan ini. Lisa pun juga dengan bahasa tubuh dan bahasa bibirnya, walaupun tidak suaranya clear, mengatakan masa lalu lah. Setiap orang punya masa lalu. Yang kesannya ini mengindikasikan bahwa kayaknya mengkonfirmasi itu adalah Lisa gitu. Karena sejumlah ahli pakar telematika seperti Roy Suryo mengatakan bahwa memang kalau dilihat dari pemain perempuannya, 99% kemiripannya mirip dengan Lisa. Yaitu secara kasat matanya. Tapi kalau secara detailnya kan butuh proses. Nah untuk bagian ini, dia kelihatan nggak bisa nahan emosi. Dia ngomong adalah, itu kan masa lalu. Tapi ditahan sama kuasa hukumnya. Ada beberapa hal yang Lisa cukup labil aku lihat di sini. Kalau dia mendapatkan wartawan atau ngomong host satu persatu, aku khawatir gitu bakal banyak keceplosan yang terjadi karena dia didampingi dengan kuasa hukumnya aja ada banyak hal yang nggak bisa kayaknya terkontrol gitu loh. Dia ngambil mikrofonnya secara langsung. Terus juga di bagian berikutnya yang dia mau menangis atau sudah menangis, kita coba lihat detailnya. Dia bilang bahwa saya sebagai seorang ibu, saya punya dosa masa lalu, tapi di sini ada anak saya. Saya sedang memperjuangkan hak anak saya. Oke, ini salah satu statementnya. Dan sebagai seorang ibu, saya tahu dosa saya itu semua orang punya masa lalu ya. Tapi kan ini ada anak yang masa depannya harus ditanggung jawab. Pada saat dia ngomong, ya setiap orang kan punya masa lalu, dosa itu ngomongnya lirih. Terkesannya kayak ada rasa malu gitu kan ya. Tapi pada saat dia ngomong anak, itu tegas. Tapi kan ini ada anak, ada masa depan yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi memang benar, kelihatan banget. Dia udah nggak peduli sama dirinya lagi, Lisa, aku lihat. Dia lebih peduli adalah demi kebaikan buah hatinya. Nah, ini juga satu hal yang subjektif ya. Kebaikan itu kan tergantung dari sudut pandang mana gitu. Ada banyak yang bilang, bukannya kebaikan yang akan kamu dapatkan, Lisa, tapi malah sebaliknya. Tapi karena dia bilang melakukan ini semua karena 8 bulan lalu, sejak 8 bulan lalu sudah nggak mendapatkan nafkah dari RK, dan dia kesannya kayak pengemis. Dia udah ngelihat bahwa, wah ini kayaknya anakku dibuang nih, sudah nggak lagi dipedulikan ini, daripada nggak dapat apa-apa. Aku lihat sih kayaknya gitu, lebih baik kita hancur bareng-bareng nih. Inilah hati-hati kalau orang tuh cinta gitu ya. Kadang tuh cinta dan benci tuh bisa begitu tipisnya gitu. Lanjut lagi, apa yang disampaikan Lisa di sini? Ah, itu aja. Nggak bisa saya kalau ngomong anak. Berjuang sendiri dalam arti kata bukan saya itu maksud materi dia masih, tapi kan saat itu. Oke, ngomong lagi. Saya itu berjuang sendirian ya. Saya memang butuh materi, tapi kan saat itu saya nggak bisa katanya. Saya nggak bisa kalau ngomong soal anak katanya. Jadi dia ngerasa kayak ada rasa bersalah juga dengan anaknya. Aku juga yakin ya, anaknya juga pasti tidak mau dilahirkan dalam kondisi seperti ini. Cuman kita nggak bisa mengontrol banyak hal dalam hidup ini, teman-teman. Terus hari ini aku lihat ada wawancara dari Ibu Cinta ya, atau Ibu Atalia yang ngebahas kasus terkait dengan dokter di rumah sakit, oknum dokter mahasiswa ya di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Jabatannya beliau ini kan sebagai Komisi 8 DPR RI yang membawahi perlindungan perempuan dan juga anak. Nah ini kan kayaknya sedikit kayak beririsan dengan kasus yang sedang menimpa suaminya begitu loh. Yang aku lihat di sini kan wawancara di TV One, teman-teman. Walaupun tidak ada hubungan dengan kasusnya, cuman Bu Cinta
sedang menjadi perhatian nasional, tapi dia masih punya ketegaran untuk menghadapi kasus yang juga sedang viral. Kita coba lihat bahasa tubuhnya, ketegarannya yang menurut aku memang luar biasa di sini. Tidak boleh ada istilahnya kita menyebutnya dengan perundingan ya, dalam arti ya. Jadi bahwa ketika kasus terjadi tidak boleh ada semacam di bawah tangan gitu ya, ada upaya untuk perdamaian gitu ya. Upaya lain untuk damai misalnya, itu tidak diperbolehkan. Oke. Dari sini aku melihat strategi yang dipakai oleh Bu Cinta menghadapi drama yang sedang terjadi dalam keluarganya ini adalah dengan sibuk bekerja dan ujian. Karena Bu Cinta aku juga lihat di Instagramnya memposting persiapan lagi ujian. Aku nggak tahu ujian apa, tapi yang aku lihat ini ujian dalam bahasa Inggris gitu. Juga sama menangani kasus yang sedang terjadi oleh dokter residen di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Kegiatannya dipenuhi dengan berbagai macam hal positif seperti cara terbaik untuk melupakan atau menghilangkan, membahas mengenai masalah yang terjadi pada keluarga. Dan aku sangat apresiasi buat Bu Cinta ya, luar biasa. Semoga badai ini segera berlalu. Secara pribadi, aku pun sangat prihatin, cuman mau gimana lagi, ini adalah salah satu konsekuensi menjadi seorang public figure dan juga pejabat negara. Apalagi dugaannya pada saat terjadinya peristiwa yang diklaim oleh Lisa tersebut, Pak Ridwan Kamil saat itu sudah menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Apakah ada aliran-aliran dana juga yang mengarah ke sana, yang berasal dari pemerintah? Kita akan segera mengetahui tidak dalam waktu lama lagi teman-teman, mudah-mudahan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.